Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Baik, kita teruskan jamaah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala faslun yukrahu shadidus sukhunati wa shadidul burudati al-mushammasu fi jihatin haratin fi ina'in muntabi'in fi badanin duna thawbin. Kalau kita berwudu'kah, mandi hadas besarkah, makruh airnya sangat panas dan sangat dingin. Panas dinginnya bergantung pada pribadi masing-masing. Bagi si A mungkin panas, bagi si B biasa saja. Maka ketika itu kalau si A mau berwudu pakai air itu, agama menghukumkan makruh. Tak suka agama. Oleh karena dalam agama ibadah ini bukan siksaan. Itu agama ini buat nyaman. Jadi waktu berwudu, waktu mandi hadas besar, waktu istinja makruh pakai air yang sangat panas atau sangat dingin. Akibatnya jemaah, kalau kita pagi-pagi mau berwudu terasa dingin kali, boleh dihangatkan airnya, tapi jangan tambah kopi, ya, jangan. Tak boleh, tidak jadi kita ibadah kan, tambah kopi, tambah teh, tambah lupis, tak jadi. Jadi sebab pernah kita dengar tak boleh air itu dipanaskan, karena berarti berubah sifat air. Enggak apa-apa. Kalau anak sekolah ada istilahnya itu, perubahan ini, tapi tak ada masalah. Sebab saya dingin kali, enggak tahan pagi-pagi mau berwudu dingin, maka saya panaskan, boleh. Sekedar hangat lah, Ternyata bagi saya sekedar hangat, bagi si A itu enggak tahan dia, maka makruh dia memakai air tadi. Padahal bagi saya tak apa. Jadi jamaah sekalian, jangan beribadah ini menyiksa diri. Jelas dingin menggeletar begitu, tetap juga pakai. Kenapa? Makin sabar kita, makin besar pahala. Ini bukan besar pahala, ini namanya O2N. On. Agama enggak mau gitu, terang saya katakan. Agama enggak mau gitu. Guru-guru kita mengajarkan, berdiri kau sembahyang. Tak sanggup? Duduk, jangan paksa. Enggak apa-apa, saya buat gini terus supaya besar pahala. Enggak ada, agama enggak mengajarkan begitu. Mudah-mudah aja jamaah, ya. Itu tadi. Kemudian air yang terjerang atau terjemur matahari. Syaratnya fi jihatin haratin, di daerah yang memang ada musim panas. Indonesia mana ada musim panas? Indonesia cuma 3 musim dia. Hujan. Kalaupun panas tak sampai panas tinggi. Sekedar biasa musim hujan, ya musim kering sikit, musim kampanye sekali. Itu dia. 3. Jangan-jangan ada caleg depan saya nih. 3. Jadi, dingin pun tak dingin kali. Panas pun dan tak panas sekali. Indonesia tidak. Sehingga tak berlaku di Indonesia air musyam, tak ada. Satu, udah tak ada syaratnya. 1, 2, fi ina'in muntabi', di wadah logam. Tak termasuk emas perak. Emas perak tak masuk. Macam wadahnya logam. Ini kaca. Makanya ini kan kaca nih, gelas ni kaca. Kita jemur di bawah matahari. Ini tidak disebut air musyammas. Karena wadahnya kaca, dia wadahnya logam, asal bukan emas perak. Sedangkan kita selalunya kalau terjemur itu
wadahnya plastik, baskom, maka nggak ada apa-apa. Fi badanin, yang ketiga, syaratnya pun dipakai di badan. Kalaupun betul air itu air musyammas, kalau dipakai di pakaian nggak apa-apa. Tapi dengan sendirinya Indonesia sudah tak ada air musyammas, tak ada. Ini hanya hukumnya di timur tengah sana saja yang ada ya. Nah, kalaupun betul air itu musyammas, dipakainya di badan, bukan di pakaian. Wa tazulu bitabridi. Air musyammas tadi di daerah yang memang musim panas, maka tak makruh lagi makainya bitabrid kalau dia sudah dingin. Tabrid itu artinya proses mendinginkan. Dingin secara normal, bukan tambah es. Jadi ini air musyammas misal kata, kita dinginkan tambah es. Oh bukan. Bukan. Tabrid yang dimaksud ke suhu normal. Kita biarkan saja begitu, dingin dia dipakai, okey, tak ada masalah. Faslun. Dah. Kita muqaddimah hadramiyah ini ringkas. Jadi ini bagus, mudah kita memahaminya insya-Allah. Biar cepat kita tamat, kita baca kitab lain. Kan cepat kita jadi ustaz. Hilang lahan aku. Jadi ustaz semua. Malam minggu tak ada lagi yang ngaji. Ustaz semua, yang perempuan jadi ustazah. Oh pening buat awak. Makanya enggak usah pintar-pintar lah. Faslun, fasal berikutnya. La tasih, udah jelas air ya, jamaah, jangan ada persoalan. Saya dingin, mau saya hangatkan. Kata guru sana tak boleh, kata udah, ini boleh. Kalau ada guru yang bilang tak boleh, tak apa, kita jumpa sama gurunya, kita musyawarah. Mengapa bilang tak boleh? Sebab agama ni dimusyawarahkan, bukan diegoiskan. Bahawa ada khilafiyah, ya. Tetapi ini tak masuk. Jadi boleh saja. La tasihhu at-taharatu bil ma'il musta'malil qalil fi raf'i hadatsin wala izalati najasin. Jamaah yang dikatakan seterusnya, tidak sah bersuci. Bersuci itu 3. Dalam kaitan dengan air lah. Berwudu, mandi hadas besar, istinja. 4, satu lagi, menghilangkan najis. Kalau pakai debu dia tayamum mungkin lah. Ini dalam kaitan dengan air. Berwudu, mandi hadas besar, istinja. Istinja itu basuh dari kelamin kita segala macam, belakang, muka belakang. Kemudian menghilangkan najis. Ini pakai air. Nah, air bagaimana? La tasih taharah. Itu disebut 4 itu taharah, bersuci. Tidak sah bersuci dengan menggunakan air bekas yang sedikit. Mustakmal dulu. Dalam bahasa Arab mustakmal itu bekas, titik. Jadi kalau mana tahu satu masa dari rezeki kita ke Arab, tengok toko televisi mustakmal. Kata kita memang orang Arab ni. Tawa air mustakmal, ni TV pula mustakmal. Tak apa mazhab orang ini. Engkau yang tak tahu, mustakmal itu artinya barang bekas. Kau barang butut, ya betul Pak Wahid, barang butut. Kau kenal sama dia? Tak kenal. Kau tak kenal, dia mustakmal kawan aku. Kawan bekas. Gitu ya. Dulu kawan, sekarang enggak lagi. Itu dia mustakmal kawan. Kawan bekas. Kan? Ini orang ni dekat-dekat belum tahu ni. Belum tahu ni. Nampak dekat-dekat. Mustakmal bekas. Pahamkan dulu, asal bekas selesai. Asal bekas mustakmal. Dalam kaitan dengan fikih baru kita khususkan. Kan basuh muka wajib sekali. Basuh tangan wajib sekali. Usap kepala wajib sekali. Basuh kaki wajib sekali. Lihat, belum terbasuh semua tangan saya. Belum terbasuh. Keluar air, tentu pastilah keluar. Yang netes-netes kan pasti keluar. Itu namanya air mustakmal. Sampai sini? Paham nih? Okey, terbasuhlah semua. Dah terbasuh semua. Okey. Sekarang yang kedua, basuh lagi. Kan netes juga dia. Itu juga disebut mustakmal. Awas, mustakmal. Asal bekas pakai
Mustakmal. Cantik peci gua tu, mustakmal. Kata, peci mustakmal. Kalau ini tak mustakmal. Ini baru. Saya jual nih, jual. Promosi. Oh, ini sedapnya jadi ustaz, bisa promosi kan. Minum putih terus. Memang iya lah, masalah. Jelas ya, asal bekas pakai mustakmal. Luruskan pikiran. Jangan kesana kemari, supaya mudah kita belajar fikih. Dah, baru nanti mustakmal ini ada dua pula. Yang tadi belum terbasuh semua, belum. Neteslah dia. Itu namanya mustakmal menghilangkan hadas. Anggaplah ini ya, saya minta izin lah. Anggap aja ini kosong. Saya tampung. Padahal ini belum selesai semua nih, saya basuh nih belum selesai tangannya saya basuh semua. Ini namanya mustakmal menghilangkan hadas. Dah. Nomor satu mustakmal, yang kedua mustakmal menghilangkan hadas. Nah, setelah terbasuh semua, udah bagus, udah selesai yang wajib. Basuhan yang kedua. Air yang netes juga disebut mustakmal. Basuhan kedua, ketiga kan sunat, maka ini disebut namanya mustakmal yang sunat. Al-mustakmal fi izalatil hadas wal mustakmal fil masnun. Jadi yang satu air bekas pada yang wajib menghilangkan hadas, yang satu air mustakmal pada yang sunat. Dah, saya mundur. Dalam basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, yang wajib cuma sekali. Ini supaya jangan salah faham. Karena nanti satu-satu situasi kita berwudu, air yang kita bawa cuma 600 ml. Ini macam mana cara berwudunya? Maka saya bagi tahu, yang wajib cuma sekali. Yang mana sekali itu? Asal rata. Misal kata saya basuh ini muka, basuh 3 kali, baru terbasuh semua, itu dihitung sekali. Saya basuh tangan 4-5 kali, baru terbasuh semua, itu dihitung sekali. Dah? Karena itu manfaatkan. Ini air saya sedikit, ambil sedikit, ratakan sedikit, terbasuh sekali, selesai. Yang sekali itu selesai semua, walau dengan siram beberapa kali baru terbasuh semua, itu hitung sekali. Air yang netes dari situ disebut namanya mustakmal menghilangkan hadas. Karena kalau sudah terbasuh sekali, hadas dah hilang. Yang kedua, ketiga, itu yang sunat. Oke. Kita tampung yang mustakmal menghilangkan hadas. Kita tampung sampailah dia kira-kira 100 liter. Kita tampung. Karena 2 kulah itu lebih kurang 216 liter. Lebih kurang. Jadi jangan tekak-tekak kali. Ini berapa nih? 214. Belum 2 kulah nih, belum 2 kulah. 1 liter 2 liter cincai-cincai aja lah ada. Itu lebih kurang. Jangan kaku kali. Tampunglah dia sampai 100 liter. Sampai. Tak ada berubah warna apa, tak ada berubah, macam biasa. Air ini tidak sah berwudu, mandi hadas besar, istinja, menghilangkan najis. Kenapa? Dia mustakmal pada menghilangkan hadas. Sampai sini paham nih? Jamaah? Ya. Yang pertama merupakan kewajiban kita dalam wudu itu kan sekali. Basuhan yang sekali, yang dimaksud tadi adalah ketika dia menetes ke tempat wadah tempat kita berwudu, walaupun tak sampai dia 2 kulah tadi, berarti itulah yang disebut. Saya belum cerita itu. Makanya saya dikunci-kunci nih. Kata-kata saya kunci-kunci karena kita cerita hukum. Ini bukan cerita sastra. Saya belum ke sana.
Maka tadi saya bilang kita tampung dia di wadah, bukan yang ada kian di dalam wadah. Saya belum ke sana. Awak pula mau dimain. Aku kalau baru tak berani gini. Ini lama-lama semua. Jadi berani awak. Kena sakit hati aja orang. Orang zaman sekarang ni sakit mudah kali sakit hati. Nah, mudah kali sakit hati. Nanti awak yang kenyang dia sakit hati. Iyalah mentang-mentang makan enak gak ngajak-ngajak. Nanti gitu. Sakit hati. Mudah orang sekarang ni sakit hati. Jadi ku bilang yang mudah-mudah sakit hati ni pergi ke hutan aja bilang. Di hutan pun nanti sakit hati juga. Waktu monyet bersuara, aku disindirnya ni. Itu susah. Maka saya berani. Tapi kalau baru-baru agak apa sikit awak. Ini insya-Allah berani awak. Dah. Ini belum sampai ke wadah, insya-Allah sampai. Jadi air mustakmal pada menghilangkan hadas. Awas, dia belum sampai 2 kulah nih. Karena kalau sampai 2 kulah nanti ada perhitungan sendiri. Kira-kira 100 liter kita tampung di satu tempat. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, tak boleh lagi untuk berwuduk, tak boleh lagi untuk mandi hadas besar, tak boleh istinja, tak boleh hilangkan najis. Tidak sah bersuci menggunakan air mustakmal al-qalil, sedikit. Sedikit itu artinya kurang dari 2 kulah. Berapa liter 2 kulah khilaf ulama. Dari mulai 170 liter sampai 270 liter, seingat saya. 170 sampai 200-an lebih. Tapi yang umum itu 216 liter. Itu udah begitu ya. Jadi tidak sah untuk bersuci menggunakan air mustakmal yang jumlahnya sedikit, karena dia mustakmal sudah bekas dalam menghilangkan hadas, dan tidak sah pula karena dia sudah bekas dalam menghilangkan najis. Dah. Nanti sampai ke sana insyaallah. Apabila seorang yang faida adkhala al-mutawaddi'u yadahu fil ma'il qalil ba'da ghasl wajhi ghairu nawil al-i'tiraf sar al-ma'ul musta'mal. Ini cerita sekarang tak ada, cerita dulu. Bak kita ni bak tak sampai 2 kulah. Jangan saya dibantah, bak saya sampai bak, mana aku tahu bak kau. Ini kan cerita aja. Udah malam gini suka tensi naik sikit. Kan? Dah. Apabila orang berwuduk memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit, setelah dia membasuh mukanya, tentu waktu membasuh kena di tangan. Sedangkan air yang di muka ini belum selesai sekali basuhan. Dimasukkannya tangan ke bak ghaira nawin. Tak ada terlintas di hati dia al-i'tiraf. Tangan ini difungsikan sebagai gayung. Tak ada terlintas. Bukan mesti diniatkan sengaja aku menjadikan tangan aku sebagai gayung karena Allah Ta'ala. Enggak perlu gitu. Enggak perlu. Sekedar terlintas saja. Tak ada terlintas. Soral ma'u musta'malan. Maka air di bak itu menjadi musta'mal. Sebab yang di tangannya ini belum selesai. Titik belum. Baru dia mustakmal begini jamaah. Kesitulah itu. Anggaplah ini bak kita kurang dari 2 kulah. Di tangan kita ini ada air mustakmal tadi, air basuhan tadi ada, atau percik masuk kemari. Kan tadi serta-merta disebut mustakmal. Itulah kalau kitab matan. Kitab matan itu dia garis besar saja masuk. Pertanyaan, apakah jumlah air yang masuk seandainya dia zat berwarna sedang, bukan zat pekat? Saya ulang, masuklah air ke dalam, termasuk tangan kita tadi itu, airnya kurang dari 2 kulah. Apakah jumlah air yang masuk seandainya air itu zat berwarna sedang? Masuk dia, apakah sejumlah tadi itu sudah mengubahkan air tidak kira-kira? Kalau tidak, maka belum dihitung mustakmal.
Jadi tidak serta-merta musta'mal. Itu ketentuannya itu. Atau kalau tidak zat berwarna, zat berbau. Apakah sejumlah air yang masuk ke dalam tadi, andai kata zat berbau mengubah bau air? Andai. Mungkin kita lah yang tahu. Berbau. Sekaligus yang ketiga, berasa. Jadi warna sedang, rasa sedang, bau sedang. Jangan warna pekat, bau pekat, rasa pekat. Andai. Andai kita masukkan lagi, mengubahkah dia? Tidak, air itu dimaafkan. Jadi selama ini selalu terpahami asal perci musta'mal, asal perci musta'mal. Kesudahan waktu dia mandi tekan batin. Mandi hadas besar tekan batin. Perci nanti ini. Perci. Kalau itu jadinya asik ketakutan aja. Orang tuanya pun ngeri. Apa ini? Iya Pak, gitu kan? Pada pening-pening awak mandi pakai shower aja. Itu harus sedasar. Atau daripada payah ke shower, awak mau mandi ada besar ke panti aja. Cuap selesai. Itu dia. Bukan cek musta'mal, cek tidak. Apakah sejumlah air yang masuk itu, andai dia berwarna sedang atau berasa sedang atau berbau sedang, mengubahkankah akan warna, bau atau rasa air? Bila tidak, masih dimaafkan. InsyaAllah faham nih? Capek awak nerangkan ya. Dah, lumayanlah ada minum. Boleh paham insyaAllah? Aduh, ini musta'mal ini. Buang sayang. Masih boleh dia, asal bukan untuk berwudu, mandi atas besar, istinja dan mensucikan, menghilangkan najis. Untuk apa misal kata? Bersihkan kereta, air minum dimasak dulu. Untuk nyuci pakaian, asalkan tidak menghilangkan najis. Untuk siram halaman. Apa mau siram halaman awak? Tak ada. Okey. Kumpulkan saja secara teori sampai 2 kulah. Musta'mal sampai 2 kulah. Setelah 2 kulah tengok berubah enggak ada warna, bau, rasa, maka dia kembali menjadi air suci lagi menyucikan. Ini teori. Tapi di sebahagian tempat dah tak ada lagi begini. Saya pertama kali bingung jamaah waktu kuliah ke seberang tu bingung. Ya maklum kita biasa di sini. Sampai ke sana saya mau mandi, mau buang air besar, enggak ada air aku tengok. Cemana lah cara rupanya tadi pakai shower tadi, pakai selang saja. Itu jumlah air menjadi lebih hemat dan secara fikih lebih mudah. Okey ya. Seterusnya. Dah selesai saya basuhan pertama dah selesai. Dah. Basuhan kedua dah selesai. Basuhan pertama dah selesai. Dah. Sekarang basuhan kedua, basuhan ketiga. Nah, tampung airnya. Basuhan kedua, basuhan ketiga itu hukumnya sunat. Airnya ditampung. Tampung. Dari tangan ini tampung. Jangan saya dibantah, ngapain pula Pak nampung-nampung. Ini contoh barcon. Barcon. Malam ni ngaji enggak bisa lurus-lurus. Malam ni kalau lurus awak ngaji jamaah tu terdiam tu. Awak fikir alhamdulillah khusyuk. Rupanya tertunduk, mengantuk. Awak bilang sampai sini dulu pengajian kita. Mak dah habis cepat kalian. Dah tidur. Ini kalau ngaji malam dah beginilah, kan? Okey. Kecuali kalau tak ke rumah dia, itu agak tahan sikit. Ya, okey. Saya tampung basuhan kedua, saya tampung basuhan ketiga. Terserahlah mau berapa kulah dia, mau berapa liter dia, terserah. Saya gunakan air itu untuk berwudu, untuk mandi hadas besar, untuk menghilangkan najis, untuk istinja. Sah. Tak ada masalah. Karena air itu tidak menghilangkan hadas semulanya. Hanya nanti ulama hukumkan makruh. Kalau sahnya sah, tapi makruh. Ini kita cerita capek soal air. InsyaAllah teknologi berikutnya mungkin kita pun tak ada lagi punya abah nanti. Rata-rata nanti kita insyaAllah pakai shower insyaAllah.
Karena capek kita cerita ini, belakangan orang pakai keran mana ada lagi mustamal. Nanti kita cerita begini, belakangan orang pakai shower, airnya lebih hemat. Tapi begitu pun karena kitab ada cerita begini, kita sampaikan. Oke ya. Tasihu taharatu bihi, sah taharah menggunakan air itu. Oke ya, jamaah yang dikesertaan. Faslun. Yang yusma'ul qalbi wa ghairu minal ma'i'ati mulaqatin najasa yustasna masail ma la yudrikuhu tarfu. Wa maitatun la dama laha sa'ilun illa in ghayyarat aw turihat wa fa muhirat dan seterusnya. Airnya sikit. Orangnya banyak. Airnya sikit dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i kurang dari 2 gelas. Berapa liter itu khilaf. Dari mulai lebih kurang 170-an sampai 200, saya 250 apa 70 dari itu jamaah. Tapi yang umum itu 216 liter. Airnya kurang. Maka air sedikit itu. Air yang sedikit itu. Atau bukan air. Madu misal kata. Benda-benda cair, dia menjadi najis sebab kemasukan najis yang tidak dimaafkan. Dia kemasukan najis, maka air itu menjadi najis. Jamaah ya, najis yang tidak dimaafkan. Yang dikecualikan, najis-najis yang tak dapat dilihat mata. Itu kalau kita maaf nih kepada muslim-muslimah semua, kalau kita istinja, kadang-kadang ada perciknya itu tapi sangat halus. Saking halusnya tak lagi dapat kita lihat. Itu dimaafkan. Kadang-kadang mama kita nih muslimah ini menyiangi ikan. Kadang-kadang jemaah, darah ikan najis, dia cuci tangan dia, kadang-kadang mercik itu. Tapi kan percikannya kecil, tak dapat lagi dilihat oleh mata, itu dimaafkan. Masuklah itu ke air minum kita, tak ada masalah, dimaafkan jemaah. Satu. Atau bak kita, airnya hari ini subuh mau sembahyang, tengok air di bak kurang 2 gula. Begitu mau berwudu, ada mati situ. Tah cecak, tah kecoa. Itu kecoa cecak itu najis. Karena dia bangkai. Bukan benda kecoa, bukan benda cecak. Benda cecak kena kita tak ada masalah, dia bangkai, mati jemaah. Bangkai dulu ya. Bangkai di dalam fikih itu adalah yang mati tidak secara agama, sembelihan agama, itu disebut bangkai. Bukan yang berulat-ulat. Yang berulat-ulat itu dah pasti bangkai. Dah pasti. Bukan itu agama jelaskan. Asal mati tidak secara agama, sembelihan agama, maka itu disebut bangkai. Lah sedangkan cecak kan enggak disembelih. Sedangkan kecoa kan enggak disembelih. Maka dengan sendirinya begitu mati dia disebut bangkai. Adalah dia di bak kita, itu bangkai yang dimaafkan. Kita boleh gunakan istinja, berwudu, mandi. Bahwa kita jijik itu pribadi. Itu pribadi jemaah. Dah saya minum. Di rumah istri buatkan minum, dah saya minum. Susu kambing biar nembek dulu. Jenggot udah nembek. Udah, tinggal sikit. Tak ditutup. Belakangan saya teringat, minumlah, sayang dibuang, tak boleh, sebab ini harta, agama tak membolehkan. Saya sedang teringat kepada kita semua. Itu sudah adat kalau kita bertamu, minuman habiskan apa enggak? Ada enggak sisa sikit? Selalu, aku enggak ngerti apa maksudnya. Yang dihidangkan teh manis, dihidangkan nanti kopi, sisa sikit tuh. Apa maksudnya? Enggak tahu apa. Itu mubazir. Orang mubazir itu saudara setan. Sampai mungkin ada yang tahu apa hikmahnya jamaah ini, boleh kasih tahu saya. Kenapa enggak dihabiskan tuh?
Padahal waktu buat teh itu kan ada 3 tuh. Air putih, gula, teh. Bayar semua nih. Mana ada macam Bani Israel yang turun dari langit, manna dan salwa yang Allah berikan? Tidak, kita bayar itu. Tahu-tahu sisakan sikit. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti ya, Itu mubazir. Mubazir saudara setan. Yang jadi masalah saudara kandung apa angkat. Tapi tetap saudara setan. Dia saudara setan, udah titik. Saudara setan. Makanya kalau saya bertamu, saya habiskan. Tamu kalau nggak habis, kusuruh habiskan. Habiskan. Yang dia tersinggung tamunya, aku lebih tersinggung lagi. Kenapa pakai duit? Habiskan, aku bilang. 5 orang tamu, sisa dia 10 cc, kan 50 cc udah. Berapa gulanya tuh? Tak paham nih. Mau aku minum susu tadi. Ku tengok, alhamdulillah belum sempat saya minum ini. Ku tengok macam ada di dalam. Ya, apa benda? Anak cecak. Mungkin dia pun mau juga macam kambing kan. Mau minum susu tadi. Aku tahu hukum, boleh diminum karena tak najis dia. Tapi ada satu persoalan, geli. Pasal minum lagi takut terlepas gelubuk. Masuk pula si apa anak-anak cecak. Tak jadi jamaah. Ingat, saya mau berwuduk pakai air bak saya yang sudah kemasukan cecakkah, kecoakkah, atau semutkah, atau lalatkah, atau laron yang sejenis itulah, yang tidak mempunyai sistem peredaran darah yang terbuka, jamaah, atau tidak punya sistem peredaran darah, gitulah, jamaah, terbukakah, tertutup. Oke, masuk aja. Itu najis, tapi dimaafkan karena bukan sengaja kita masukkan dia ke dalam. Qamiyatatun ladam al-hasail. Bangkai hewan yang tiada darah mengalir baginya, kecuali in ghayyaran, bangkai itu mengubah warna, bau atau rasa air. Aduh, bau kali air nih. Bau bangkai tadi tak bisa, dia sudah berubah jadi air najis. Atau ini nggak ada kerjaan kalau ini. Cecak tu mati di luar, lemparnya ke dalam. Coba. Itu bacanya auturihat. Atau dia campakkannya ke dalam. Tak. Walau itu cecak, walau itu kucak, walau itu semut, walau itu lalat dan sejenisnya, dia campak air yang kurang dari 2 kula, walau tidak berubah warna, bau, rasa, air itu berubah jadi air najis. Itu mungkin dicampak itu mungkin, tapi saya rasa anak-anak. Jangan-jangan dicampak nih. Tadi aku tengok sini tak ada, kok ini ada. Boleh jadi anak-anak. Boleh jadi. Tapi kan kita tak tahu. Dan tak perlu mencari tahu. Kadang-kadang ada yang mencari tahu. Itu namanya memberat-beratkan diri. Sudah nampak itu kalau geli buang aja kecoanya. Oke ya. Apa lagi? Illa in ghair au turihat wa famu hiratin tanat jasa. Contoh, mulut kucing dia bernajis, semua rabat, kemudian kucingnya pun pergi entah ke mana. Entah ke mana kucingnya. Ini macam mana ini jamaah? Tiba-tiba kucing tadi minum di air yang sedikit. Waktu dia makan najis tu, nampak kita. Si kucing tadi makan tikus kah, entah apa, entah cecak tadi, entah burung. Nampak kita. Tapi tak berapa lama dia pun pergi. Terus belakangan minum pula di ember kita yang airnya kurang dari 2 kula. Air tetap suci. Kenapa? Wahtumila wuluhuha fi ma'in kasirin. Dimungkinkan di tempat lain dia sudah wuluh itu artinya memasukkan mulut dia ke dalam air yang banyak. Dibangun kemungkinan itu oleh ulama untuk memudahkan kita. Jadi tak perlu kita sibuk-sibuk buat pagar. Kucing dilarang masuk, KUHP pasal 551, enggak perlu.
Sama sekali nggak perlu. Atau kita sibuk bilang sama anak cucu, kau tengok-tengok kucing tadi ya, jangan sempat dijilat di situ. Kalau sempat jilat kupiuh kau. Nggak perlu. Nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Kenapa? Prinsip agama mudah. Ini harap dipahamkan. Prinsip agama mudah, tapi bukan dimudah-mudahkan. Terusnya kita sembahyang. Di sajadah kita kucing duduk, atau kita dinaiki kucing. Cemana nih Pak? Awak pun heran, apanya yang cemana? Sah apa enggak? Ya kok sempat ada pertanyaan sah apa enggak? Ya kucing kan dia buang air besar Pak. Ya kucing kan enggak wajib istinja, kata awak. Atau kau yang mau mengistinjakan dia? Istinjakanlah, kata awak. Itu tidak masalah selama tidak nampak benda najis itu di dubur dia. Kadang-kadang kita yang mencari masalah. Iya. Diciumnya dubur kucing tadi. Si kucing pun heran, ngapa-ngapa lah manusia nih. Jangan bilang tidak ada. Mungkin spesial mencium tidak ada, mungkin, tetapi tidak satu dua orang yang maksud dia untuk kepastian hukum, tetapi justru memberat-berati diri. Itu prinsipnya mau kita sampaikan. Jangan nih, jangan nih. Nggak bisa. Mau sembahyang Pak, payah kali. Apa payahnya? Kau bilang nggak ada musola, tanah terus sembahyang. Apa masalah? Yang tanah ada najis, ada nampak. Memang nggak nampak, ya udah sembahyang aja, titik. Awak nggak ada alas Pak, nggak perlu alas, asal tempat tuh suci. Selesai. Apa masalah dia? Lagi bagus kau sembahyang di situ. Benda-benda itu makin banyak, bulir-bulir pasir dia, makin banyak yang menjadi saksi nanti di akhirat. Apa masalah dia? Pakaian awak kotor Pak, kotor bukan najis. Apa masalah? Awak rasa hati awak nggak enak kalau sembahyang gini. Kalau model kita baru enak sembahyang kalau Bung Karno Bung Hatta 10 helai ada di kantong. Itu baru enak sembahyang. Ngerti maksudnya? Jadi kita ni baru khusyuk. Udah sembahyang aja udah. Habis. Kiblat nggak tahu Pak, ada Android, ada. Install sekarang aplikasi kiblat. Kan dia bisa ngarahkan sembahyang. Apa masalah? Perempuan pun sekarang sembahyang nggak susah lagi, nggak perlu bawa telekom, karena hampir rata perempuan sekarang pakai jubah. Paling sedikit tambah apa ini? Manset, bawah kayak stocking. Inilah apa nih? Jilbab tu tak boleh bawa dagu, dia di sini. Itulah sikit dah sembahyang selesai. Foto, masukkan medsos. Inilah manusia solih. Jadi viral. Apa prinsip yang mau saya sampaikan? Islam itu mudah. Ya kalau ada terasa susah mengamalkan Islam ini, mesti di dalamnya ada persoalan. Ya. Wa kadzalika as-sabiy tatanajasu maghabahtu min at-taharatu. Anak kita pun tadi begitu. Awak tengok main-main najis dia. Tapi habis itu pergi kita kemana? Waktu pulang kita tengok tangan udah bersih. Sudah, ini dimungkinkan dia suci. Dah selesai. Usah lagi tengok. Tangan ke bau nih, bau. Kan jadi kerja. Harusnya awak bisa urus lain, terpaksa awak basuh tangan dia. Waktu mau basuh karena kita pakai gayung, gayung hilang. Marah sama bini. Kan dah aku bilang gayung tu cepat beli. Yang ini cemana nih? Tunggulah bang, awak beli sekejap. Pergi ke kedai, tutup. Kan jadi masalah. Baru nanti dia bilang, inilah gara-gara mau suci aja nih. Kau yang buat masalah. Sederhana jamaah, sederhana sekali. Agama ini sangat sederhana. Jangan mau susah-susah. InsyaAllah boleh faham ya. Wal min dukhanin najasati, asap najis yang sedikit. Di situ sedang bakar sampah.
Kita tahu ternyata yang dibakar termasuk bangkai-bangkai atau sisa perut ikan. So tadi malam kita di sini bakar ikan. Perutnya itu bakar, berasap. Nah, ini asap najis, kena sama kita sikit, dimaafkan. Nah, tak mungkin kita ngelak-ngelak asap-asap pergi sana kok, ke sana. Tak mungkin. Kita usir asap tadi. Enggak mungkin. Lah ini ada kejadian jamaah. Jadi kedai, ya itu jalanan umum. Mereka orang Cina. Orang Cina itu makanan favoritnya adalah pork. Memang itu makanan favoritnya. B2 jamaah. Lah mereka punya kedai jual makan. Kalau cari kita kedai nasi, ya itulah macam-macam lah dimasak situ. Asapnya pun keluar. Lah kita lalu lewat-lewat situ. Almarhumah itu, nenek itu tanya saya, macam mana itu? Pan, saya kata tak ada masalah, nek. Tak mungkin kita hindar-hindar. Sama sekali tak ada masalah. Sebab apa? Al-qalil. Apa qalil? Sedikit. Tak perlu kita hindar-hindar. Sama sekali tak perlu. Jamaah itu dimaafkan, ya. Wal yasiru minasy'arin najisi. Dan bulu najis yang sedikit, bulu kucing. Bulu kucing itu najis. Hewan yang tidak dimakan bulunya najis waktu terpisah masih hidup, apalagi mati. Jamaah, najis. Tetapi Rasul pernah bilang dalam hadis, kucing itu tawafun, hewan yang hidup bersama kita. Tawafun artinya yang berkeliling, hidup bersama kita. Maka bulu kucing dimaafkan. Bahkan kalau dia memang macam dokter hewan, atau dia tempat shelter daripada hewan kucing tadi, sehingga akibatnya banyak bulu kena azamat, itu dimaafkan. Jemaah. Jadi kalau kita sembahyang, tak usah sibuk-sibuk asik bersihkan bulu kucing. Tak usah, ya. Wal yasir min ghubaris sirjin. Ghubar ini debu. Maaf nih kalau ada yang jijik, ada yang sensitif. Kotoran kita kering. Sekarang tak ada lagi itu kan. Dulunya itu istilahnya teker. Nah, rupanya ada debu-debunya berterbangan, sikit dimaafkan. Mungkin masih ada kotoran ayam, mungkin kotoran kambing, mungkin kata satu-satu daerah kotoran sapi. Berterbangan di sikit, itu dimaafkan. Sikit itu apa? Dimaafkan jamaah. Tak usahlah kita sibuk bersih-bersih, tak, itu dimaafkan, ya. Wala yughbaru sirrin a'dha'ahu ratbah. Jadi yang sikit tadi itu tidak menajiskan, tidak menajisi anggota tubuhnya yang basah, itu dimaafkan. Itu dimaafkan jemaah. Termasuk kalau kita jalan-jalan nih, kan kita jalan kaki kah, naik kereta kah, kalau naik mobil tertutup, kan debu-debu itu ada di jalan. Siapa menjamin debu-debu itu suci? Bahkan kadang-kadang maaf siraman paret tuh jemaah, itu dimaafkan. Termasuk emak-emak yang masak, yang kalau mereka ini emak-emak kita ini nyiangin ikan, kan nanti mau tinggal sikit darah ikan itu di kulit, itu dimaafkan jamaah. Boleh paham insyaallah? Sembelih ayam, darahnya keluar semua, tapi kadang-kadang mau tinggal di urat-uratnya, itu ada masak, namanya masak putih. Itu masak orang Melayu jamaah. Waktu buka ada darah-darahnya sikit, itu dimaafkan. Dalam agama kita yang sikit-sikit dimaafkan. Minum sikit dimaafkan. Jamaahnya sikit dimaafkan. Asal sikit-sikit dimaafkan. Tepuk sikit. Asal sikit-sikit lah. Korupsi sikit. Senang sekali beragama ini jamaah. Jangan sampai berkerut-kerut muka. Saya betul-betul ingatkan kita, jangan sempat agama ini membuat kita menjadi susah. Oke? Dah. Faslun, kita teruskan atau sudahi? Kitanya. Kalau sudahi sudah, kalau teruskan. Bilang terus tak jawab, bilang sudah tak jawab, tahap-tahap. Orang percut ya Allah. Sabar je lawak. Sudah Ustaz. Sudah? Sudah, karena banyak pertanyaan Ustaz. Okey, baik. Kita tutup dulu, lepasnya kita
tanya jawab. Tapi harus saya kunci jamaah. Saya kunci betul-betul. Prinsip ajaran Islam mudah. Prinsip ajaran Islam mudah. Kalau ada terasa kita susah, mesti ada sesuatu di situ. Entah kita yang belum tahu atau kita salah paham. Yang kedua, yang sikit-sikit dimaafkan. Nah, beginilah cara saya menerangkan kepada kita. Mudah-mudahan saya baik, kita semua baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.